KEP TV, mencerdaskan pekerja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memberikan keterangan keahlian mengenai pasal-pasal yang terkait dengan PKWT, alih daya pengupahan, pesangon dan PHK. Keterangan ini disusun dari perspektif sosial, ekonomi, politik, hubungan industrial. Keterangan ini juga diletakkan dalam tiga buah konteks. Yang pertama, konteks rezim pasar kerja fleksibel, kemudian pada konteks visi Indonesia Emas 2045, dan dalam konteks SDGs atau Sustainable Development Goals. Pasar kerja fleksibel adalah sebuah rezim yang menjadi kerangka penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, khususnya bab 4 ketenagakerjaan. Sedangkan visi Indonesia Emas dan Sustainable Development Goals adalah komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia dan warga negaranya menjadi warga negara yang maju. Sebagai sebuah konteks hubungan industrial, hubungan industrial adalah sebuah cabang ilmu yang bersifat multidisiplin. Dia meliputi dimensi sejarah, hukum, sosial, ekonomi, politik, dan psikologi yang berfokus kepada hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Fokus hubungan industrial adalah kontrol dan pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang mengacu kepada peraturan pemerintah. Keterangan ahli ini secara khusus menggunakan perspektif sosial ekonomi atau ekonomi politik kebijakan ketenagakerjaan. Pembabakan keterangan diberikan sebagai berikut. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah lingkup dan fokus hubungan industrial dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian bagian kedua mengenai PKWT, alih daya pengupahan, PHK, dan pesangon, dan implikasinya terhadap kesejahteraan pekerja dan kerja layak. Bagian ketiga berbicara soal peran serikat pekerja dalam hubungan industrial, dan bagian keempat adalah kesimpulan. Sebuah sistem hubungan industrial merupakan sebuah sistem yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai aktor yang membentuk sistem dan dinamika hubungan industrial melalui peran masing-masing dalam sebuah konteks dan ideologi yang mewarnai sistem tersebut. Setiap aktor di dalam hubungan industrial memiliki peran dan kepentingan masing-masing tetapi saling berkait. Seorang teoris utama dari teori sistem hubungan industrial yaitu John Dunlop mengatakan sistem hubungan industrial terbentuk dari 3 elemen utama: aktor, konteks, dan ideologi, serta seperangkat aturan yang mengatur hubungan para aktor tersebut. Bagaimana kaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan hubungan industrial? Jika dibaca dari pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan 2, ini merupakan jaminan negara untuk menciptakan sebuah sistem hubungan industrial yang adil dan mensejahterakan, serta jaminan untuk perjuangan kolektif pekerja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia. Ketika kita membicarakan hubungan industrial, kita perlu melihat kondisi objektif dari pasar kerja di Indonesia. BPS pada bulan Agustus 2023 mengeluarkan data bahwa jumlah penduduk bekerja di Indonesia berjumlah 139,85 juta orang, dan dari jumlah tersebut 55% pekerja atau lebih dari 75 juta orang berpendidikan SMP ke bawah. Sebaliknya, pengusaha atau wirausaha mapan proporsinya hanya 3% dari total angkatan kerja nasional.
Kondisi objektif ini menunjukkan 3 hal. Di Indonesia, pasar kerja dicirikan oleh oversupply of labor. Penawaran tenaga kerja jauh lebih tinggi daripada permintaan. Yang kedua, oversupply of labor itu menimbulkan ketimpangan dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan akibatnya terjadi ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Ciri lain dari kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia adalah menggunakan paradigma kapitalisme neoliberal, yaitu sebuah bekerjanya mekanisme pasar dalam soal hubungan kerja dan menarik mundur tanggung jawab dan peran pemerintah di dalam perlindungan pekerja. Yang kedua, kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai oleh pasar kerja fleksibel atau fleksibilisasi hubungan kerja, yang memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip interaksi bebas pengguna tenaga kerja dan pencari kerja atau pekerja. Yang kedua, mengurangi peran serikat pekerja. Yang ketiga, merelaksasi regulasi ketenagakerjaan, dan yang keempat, efisiensi biaya tenaga kerja. Pasar kerja fleksibel ini akan berfungsi secara efektif dengan peran negara yang minimal dalam perlindungan terhadap hubungan kerja dan kepada pekerja. Ketika kita bicara soal PKWT, alih daya, pengupahan, PHK, dan pesangon, dia akan punya implikasi terhadap kesejahteraan pekerja dan kerja layak sebagai berikut. PKWT dan alih daya mengurangi hak pekerja terhadap kepastian kerja, kepastian berpenghasilan, dan mutu kesejahteraan, serta menghilangkan kesempatan pekerja untuk meningkatkan karirnya. Di dalam pasal pengupahan, pasal itu menghilangkan hak berunding serta meniadakan peran serikat pekerja. Dalam aspek PHK dan pesangon, dilakukan kemudahan untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja dan meminimalkan biaya pesangon. Pasal-pasal ini tidak konsisten dengan kesepakatan internasional maupun dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kerja layak dan peran serikat pekerja. Di sini ada 10 indikator kerja layak dari International Labour Organization, tapi dalam kaitan ini saya hendak menyoroti angka 10 tentang dialog sosial dan perwakilan pekerja dan pengusaha. Ketika kita bicara soal dialog sosial, hubungan antara pekerja dan pengusaha di dalam konteks hubungan industrial harus membicarakan peran serikat pekerja. Eksistensi serikat pekerja sangat penting karena menjadi salah satu aktor yang menentukan kondisi dan dinamika hubungan industrial, sebagaimana 2 aktor yang lain, yaitu pengusaha dan pemerintah. Serikat pekerja merupakan wujud dari hak kolektif pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya melalui proses perundingan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh. Eksistensi dan peran serikat pekerja terancam dan terbukti berkurang pengaruhnya dengan turunnya densitas tenaga kerja atau berkurangnya jumlah anggota serikat pekerja. Data Kemnaker 2024 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2023 jumlah serikat pekerja menurun drastis. Kalau kita lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlahnya berkurang sangat drastis dari 1,8 juta menjadi 165.000. Mengapa penurunan densitas anggota ini penting? Karena serikat bekerja sangat penting perannya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan industrial dan mencegah terjadinya ketegangan industrial. Ketegangan industrial akan terjadi pada saat komunikasi dalam dialog sosial di antara serikat pekerja dan pemberi kerja semakin jarang. Peran serikat pekerja yang semakin lemah sebenarnya berdampak negatif bagi terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan, karena pada dasarnya eksistensi serikat pekerja tidak hanya menguntungkan pekerja, akan tetapi juga menguntungkan pemberi kerja.
Kesimpulan saya, pasal-pasal mengenai PKWT, alih daya, pengupahan, PHK, dan pesangon dalam bab 4 Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjauhkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 karena menghilangkan 4 hal. Yang pertama, menghilangkan kepastian kerja dan kesempatan untuk bekerja secara layak dan kesempatan berkarir. Yang kedua, menghilangkan keadilan dalam hubungan industrial. Yang ketiga, menghilangkan kebebasan berserikat. Dan yang paling utama, mundurnya perlindungan negara terhadap pekerja sebagai kelompok warga negara yang berposisi lebih lemah di hadapan pengusaha dan pemberi kerja. Demikian keterangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.